bagaimana keadaannya kalau dia sudah menikah dengan suami yang baru? Nah, apakah dia ketika Allah takdirkan masuk surga, dengan siapakah dia akan berada di dalam surga? Dengan suami pertama atau dengan suami yang kedua? Nah ini Pak, ini kan nggak bisa kita jawab dengan akal-akalan karena ini perkara gaib. Nah, ini perkara gaib, ini kita tidak tahu sebenarnya. Cuma ada beberapa hadis yang menyebutkan keadaan itu. Seorang perempuan menikah berkali-kali, bisa 2, 3, 4 suami. Nah, dengan siapakah dia akan berkumpul di akhirat? Setelah kami kumpulkan beberapa literatur dan perkataan orang-orang yang saleh, diambil dari hadis-hadis Nabi, ada 4 pandangan dalam masalah ini Pak. Nah, ini menunjukkan karena perkara gaib tidak bisa kita tentukan yang benar kecuali kita pulangkan ke Allah. Namun para ulama mengatakan ada 4 pandangan tentang masalah ini. Yang pertama, si janda yang sudah menikah 1, 2, 3 atau 4 kali, maka dia dikumpulkan Allah dengan suami yang pertama. Ini pandangan pertama nih. Ini pandangan pertama. Dan ini didasarkan pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahib, juga dari Al-Malik, disebutkan dalam kitab Tazkirah milik Imam Al-Qurtubi, juga disebutkan oleh Imam Sya'rani, juga disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran. Qurtubi juga menyebutkan kembali dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada riwayat tentang keadaan Asma binti Abu Bakar yang menikah dengan Zubair bin Awam. Kita tahu Zubair bin Awam salah satu yang dijamin surga, menikahi anaknya Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar. Nah, ternyata ini hadis ini Pak, nanti sebagian ulama mengatakan hadis ini gharib. Gharib itu menyendiri, jadi periwayatnya cuma sendiri. Maka hadis gharib itu bisa dhaif, bisa tidak. Bisa dhaif, bisa tidak. Tapi di sini saya tidak menemukan kelanjutan tentang derajat hadis ini, apakah ini masuk dhaif atau tidak. Tapi yang pasti ulama mengatakan gharib, cuma satu perawinya. Jadi hadis yang kuat itu mutawatir, itu banyak perawinya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata salah satu kebiasaan Zubair itu emosional. Ya, kadang-kadang waktu emosi dia memarahi, kadang-kadang memukul Asma. Nah, disitulah kemudian dia lapor kepada ayahnya Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, ayya baniya, wahai anakku, ya, isbiri, bersabarlah, fa inna Zubair rajulun salih. Zubair itu sebenarnya laki-laki yang saleh. Wa la'allahu ayakuna zawjuka fil jannah, dan nanti kemungkinan dialah yang menjadi suamimu juga di dalam surga. Walaqad ballaghani, telah disampaikan kepadaku oleh Rasulullah sebuah kabar, anna rajul iza ibtakara bi imra'atin tazawwajaha fil jannah. Siapa yang menjadi suami pertama dari seorang perempuan yang gadis, maka dialah menjadi suaminya di surga. Nah, jadi ini riwayat yang mengatakan bahwa suami yang dijadikan berkumpul kembali dengan janda tersebutlah suami yang pertama. Kemudian pandangan kedua mengatakan bahwa perempuan atau janda tersebut dia akan memilih di antara suaminya, suka-suka dia. Nah, ini pandangan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Arabi, yang mengutip hadis tentang Rasulullah mengatakan perempuan boleh memilih salah satu di antara suami-suaminya. Juga disebutkan juga dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta tentang innaha takhayyar idza kanat zata zawj. Isteri itu boleh memilih di antara suami-suaminya. Dia suka-suka dia memilih yang mana, kalau dia punya beberapa suami dalam hidupnya. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, perempuan yang menikah beberapa kali, maka dia akan dikumpulkan Allah di surga dengan suami yang terakhir. Nah, ini pandangan ini yang paling banyak para ulama berdiri di atasnya, berdasarkan beberapa hadis, diantaranya dari hadis Uzaifah radhiyallahu anhu, ya, dia berkata kepada istrinya, in sarraki an takuni zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di.
wahai isteriku, kalau engkau mau berkumpul kembali denganku di surga, maka janganlah menikah setelah aku meninggal nanti. Ini pesan Huzaifah kepada isterinya. Fa innal mar'a fil jannah li akhiri zawjiha fid dunya. Karena suami yang terakhir itulah suami yang akan berkumpul di surga. Falizalika haruma ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ay yankihna ba'dahu li'annahunna azwajuhu fil jannah. Makanya Nabi kenapa tidak diizinkan Allah isteri-isterinya menikah lagi setelah itu, karena itulah suaminya yang terakhir yang akan berkumpul dengan Nabi. Ini kata Huzaifah. Makanya kenapa isteri Nabi diharamkan untuk menikah setelah itu, supaya berkumpul dengan Nabi, karena Nabilah suami yang terakhir. Makanya hadis ini menyebutkan tentang kalau seorang janda tak menikah lagi, kalau dia tahu bahawa suaminya orang saleh, suaminya dia lihat secara zahir insya-Allah surga, lalu dia memilih untuk tetap bersama suaminya di surga, dia memilih untuk tidak menikah lagi dengan dalil-dalil yang disebutkan. Ini ada beberapa riwayat, Pak. Begitu juga dengan istrinya Abu Darda. Jadi ketika Ummu Darda meninggal suaminya, lalu kemudian Abu Darda pernah mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah mengatakan al-mar'atu li akhiri azwajiha, seorang perempuan dikumpulkan Allah di surga bersama suaminya yang terakhir. Lalu Ummu Darda mengatakan walastu uridu bi Abi Darda badalan, aku nak mau Abu Darda digantikan oleh orang lain. Makanya Ummu Darda nak mau nikah setelah meninggalnya Abu Darda, karena ingin berkumpul dengan Abu Darda. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani. Ini ada beberapa riwayat, tidak mungkin saya baca semuanya. Nah, pandangan yang terakhir, perempuan yang menikah beberapa kali setelah meninggal suaminya tadi, maka dia dikumpulkan dengan suami yang terbaik di antara suami-suaminya. Mana suami yang paling baik akhlaknya, paling bagus agamanya, itulah dia yang menjadi pilihan Allah untuknya. Juga ini didasari dengan hadis dari Anas bin Malik, yaitu Ummu Habibah berkata bahawa dia pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya langsung terjemah, Pak, karena waktu kita sempit sekali. Seorang perempuan yang punya dua suami di dunia, summa tamutu fatadkhulul jannah, lalu perempuan itu meninggal dan kemudian kalau ditakdirkan semua masuk surga, mana di antara suaminya yang akan hidup bersamanya di surga? Yang pertama atau yang terakhir? Rasulullah menjawab, takhayyara ahsanahuma khuluqan. Disuruh pilih oleh Allah, diizinkan oleh Allah yang baik, yang paling baik di antara mereka, yaitu akhlaknya paling baik. Maka Nabi mengatakan bahawa akhlak terbawa dari dunia sampai ke akhirat. Jadi ini 4 pandangan yang disebut oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis. Oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang perempuan berhak untuk tidak menikah atau menikah lagi. Kalaupun menikah, maka usahakanlah cari yang lebih baik. Nah, nanti kita misal jadi suami pertama, lalu dia menikah lagi dengan yang lebih baik daripada kita, Pak. Apakah ketika kita bertemu di surga kita akan marah? Kita ketemu lagi sama isteri kita sudah dengan suami yang barunya, lalu kita mengatakan, oh makah kamu kahwin sih, kamu kok bisa kahwin, kamu kan kita udah berjanji sehidup semati, kok bisa kahwin? Apakah kita akan mengalami itu, Pak? Tidak, karena surga tak boleh lagi ada kesusahan, cemburu tak ada, cemburu tak ada. Jadi jangan kira bahawa kita akan terus mencari-cari isteri dengan suami barunya, kita kuntit, kalau kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada, enggak ada lagi itu, enggak ada lagi. Jadi jangan pikir kita akan merasa menderita di surga. Semua Allah hilangkan penderitaan itu. Jadi apa yang terjadi? Ya, kita dinikahkan dengan bidadari. Isteri kita menjadi bidadari untuk orang lain, kita pun dinikahkan dengan bidadari. Jadi kalau sudah sama-sama dapat bidadari, mana ada cemburu-cemburunya? Di dunia yang hidup begitu, Bang. Dunia itu kan penuh dengan kecemburuan, ini tidak beres, itu tidak beres. Beginilah kehidupan seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Kalau dia bersabar, insya Allah Allah beri kehidupan yang lebih baik.